Hi, what is up everybody, dimanapun kalian berada, apa kabar? And like always, gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, okay? Yes, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua akan nge-review token. Dan ini adalah token baru yang akan gua review, yaitu Volt Inu. Jadi pastikan kalian stay tune dari awal sampai akhir untuk melihat apa-apa yang menarik mengenai Volt Inu, ya. Tapi sebelumnya gue tetap sarankan kalian bahwa kalian tetap harus Dior, because I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. This is only for entertainment and educational purpose. Jadi kalian tetap harus Dior. Di video ini tidak ada satu kata pun untuk mengajak kalian menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Do your own research, guys. Oke, teman-teman, for the record, market kripto memang lagi jatuh, ya. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 7,39% berdasarkan CoinMarketCap. Dan kita lihat harga Bitcoin pun sekarang ada di angka 36 ribuan US dollar dan Ethereum ada di angka 2500-an US dollar. Jadi pun ini akan mengimbas ke koin-koin yang lain, of course. Dan gua percaya 100% bahwa koin-koin yang ada di portofolio kalian pasti pun juga kebanyakan merah, ya kan? Karena sama kayak punya gua. Alright teman-teman, langsung kita ke Volt Inu. Di CoinMarketCap ini harganya sekarang ada di 0,00 sekian. Nolnya ada 15 di belakang koma. Kemudian diikuti 5,21. Kalau lihat nol sebanyak ini kalian ingatnya apa? Gua yakin 100% yes, kita akan ingat ke Dodzilla. Cuma ini versi yang lagi hype-nya, ya. Versi yang lagi hype, versi yang lagi nge-pump. Kalau Dodzilla ada versi yang titik-titik, kalian jawab sendirilah, ya. Kalian jawab di kolom komentar, oke? Komen yang lucu-lucu aja, ya, biar gak stres gitu loh. Oke, lanjut. Volt Inu dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 27,43%. Bayangkan, di tengah prahara perkriptoan duniawi yang sedang serba tidak terprediksi gitu kan, serba runyam gitu kan. Ini adalah salah satu token yang naik gitu di hari ini. Jadi untuk yang holdernya Volt Inu, well, ini agak-agak menjernihkan mata pastinya, ya kan? Sebelum kita lanjutkan ke reviewnya, jadi ini secara cepat aja ya, gue secara cepat nge-review. Hanya kita akan lihat websitenya, kita akan lihat kontraknya, smart kontraknya maksud gue. Kemudian kita akan lihat Twitternya, Twitter page-nya, ada apa aja di sana, oke? Guys, welcome to voltinu.in. Ini adalah website resminya. Kita akan langsung lihat apa yang ada di sini. Ada home, ada about us, roadmap, tokenomics, merchandise, white paper, audits. Kita bisa lihat di sini ada dua smart contract untuk Volt Inu sekarang ini, yaitu satu terdaftar di jaringan Ethereum sebelah sini, sebelah kiri, dan yang sebelah kanan terdaftar di jaringan Binance Smart Chain atau BSC. Kita lihat holdernya. Untuk holder di jaringan Ethereum ini sebanyak 7.783 untuk saat ini. Kemudian untuk holder yang terdaftar di Binance Smart Chain ini ada sebanyak 11.008 holders. Jadi memang biasanya lebih banyak yang BSC ya daripada Ethereum. Dan total keseluruhan ini berarti ada 18.700-an sekian holders. Dan well, of course, kalau kita lihat berdasarkan pertumbuhan holdernya dari token ini di launch memang mengalami pertumbuhan holder yang lumayan cepat ya, yang bisa dikatakan cepat sih ya, dari holdernya cepat. Langsung aja kita scroll ke bawah. Di sini ada Volt can be also traded on Lbank, Bkex, Hotbit, XT.com, dan kemarin tanggal 21 pun juga gue lihat itu di list di Bitmart. Cuma memang belum diupdate di sini. Alright, dan untuk informasi aja, di tanggal 29 Desember tahun 2021, pihak Volt Inu ya, di sini dikatakan our rebrand has just been finalized. New website, new logo, no more copyright issue. Jadi dulunya logo dari Volt Inu adalah seperti ini. Dan ini terkait copyright atau hak cipta karena ini hampir exactly the same dengan karakter film animasi Disney yaitu Bolt. Dan it looks really similar. Makanya untuk menghindari copyright, mereka memutuskan untuk merebrand dan ganti website, ganti logo dan sebagainya, which is good move ya untuk ini. Well done. Kita lanjut ya, Volt Inu Introductions. Nanti kalian bisa baca sendiri karena kalau gue baca terlalu lama, gue skip aja. Langsung ke roadmapnya. Di roadmapnya ini terbagi menjadi 4 stages. Stage pertama ini udah tercentang semua. Stage yang kedua udah tercentang semua.
Stage yang ketiga ini ada yang belum tercentang, yaitu treasury staking and farming sama play to earn games release. Berarti kita masih nunggu dua hal ini di stage ketiga. Dan stage keempat hanya legal opinion yang baru dicentang. Nanti untuk stage 4 ini ada dashboard, automated social activity reward system, NFT collections, Vault fiat gateway, Vault swap, launchpad or incubator. Kemudian targetnya 50.000 holders. Well, kalau dilihat dari roadmapnya untuk project-projectnya lumayan menjanjikan. Menurut gue ini lumayan menjanjikan karena di situ adalah Vault swap, ada launchpad atau incubator, kemudian Vault fiat gateway ya. Kalau misalkan nanti pihak developernya serius menggarap project-projectnya ini kemudian dirilis tanpa terlalu lama delay, pastinya akan bagus ke depannya. Kemudian di sini ada white paper and audit report. Nanti kita akan lihat white paper sama audit reportnya. Lanjut, tokenomic. Ini tokenomic untuk smart contract yang terdaftar di jaringan Ethereum. Ada 1% reflections, ada 4% added to liquidity, ada 4% marketing and development, kemudian ada 4% treasury. Jadi total keseluruhan ini memang ada 13%. Dan menurut gua ini terlalu tinggi untuk fee-nya ya. Setiap kali transaction 13% menurut gua terlalu tinggi. Karena 13% fee-nya kemudian masih ketambahan dari gas fee. Itu akan nambah lagi biayanya. Kemudian nextnya tokenomics BSC pun juga sama 13%, which is menurut gua pun juga terlalu tinggi ya. Kecuali kalau kalian belinya di centralized exchange ya. Jadi memang beda. Tadi tokenomics itu akan berlaku untuk decentralized exchange. Jadi kalian perlu tahu itu. Next one, ada Vault Inu Store. Kalau misalkan kalian holder sejati dari Vault Inu ya silahkan untuk beli merge-nya ya. Next one di sini ada Vault Inu in the news. Ada how to buy on Ethereum, kontrak address-nya. Pastikan kalian beli di kontrak address yang benar. How to buy on BSC. Ini kontraknya juga. Lanjut di bawah, ini paling bawah Vault Inu ya. Stay connected to Vault Inu. Oke lah, kita lanjut ke audit reportnya ya secara cepat aja. Ini adalah audit report yang diadakan oleh Solidity Finance, Vault Inu Smart Contract Audit Report. Dan ini kalau kita lihat yang diaudit hanyalah kontrak yang di Ethereum ERC20 dan ini adalah kontraknya. Kemudian notes on the contract, ini ada banyak notesnya, kalian juga bisa baca sendiri ya. Intinya di sini kalau secara cepat kita lihat, ini total supply-nya 69 sextillion. At the time of writing this report, 17,75 of the total supply di dalam Uniswap liquidity. Kemudian ini ada 37,72 LP tokens belong to Unicrypt token locking contract. Ini adalah liquidity yang di lock 37,72. Ini di lock sampai Desember tanggal 19 tahun 2022. Kemudian ada banyak sekali. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini di bawah ada audit result, ada function graph yang mana pastinya gua nggak mudeng. Well, oke. Intinya kita tahu bahwa kontrak yang diaudit adalah kontrak yang di ERC20. Guys, kita lanjut ke white papernya Vault Inu. Ini ada 9 lembar kalau kita lihat dan keseluruhan sama dengan yang ada di website. Hanya saja kalau kita lihat utility and use case-nya, di sini yang paling primary atau yang paling utama ada partnership with crypto card. Kemudian ada play to earn game. Selanjutnya ada launchpad or incubator, gamified social activity. Itu yang dijelaskan secara details. Kalian juga bisa baca sendiri nanti ya. Selanjutnya sebagian besar sama seperti yang kita temukan di websitenya. Oke teman-teman, agar kita bisa lihat secara detail kontraknya ya, karena ini ada dua kontrak Ethereum dan BSC. Kita cek satu-satu menggunakan token sniffer ya. Ini yang pertama adalah kontrak di jaringan Ethereum. Kalau di token sniffer, ini smell testnya mendapat skor 90 dari 100. Kemudian kalau yang BSC, ini smell testnya mendapat skor 55 dari 100. Artinya dari sini pun kita bisa tahu bahwa smart contract Ethereum berdasarkan token sniffer lebih bagus daripada smart contract yang BSC. Kita akan lihat secara cepat aja apa-apa aja temuan dari token sniffer ini. Oke, ini adalah smart contract di jaringan Ethereum. Untuk swap analysisnya, ini dikatakan di sini token is sellable, bukan honeypot ya, bukan honeypot. Kemudian yes, buy fee-nya ini memang lebih dari 10%, makanya ini di X. Selling fee-nya pun juga lebih dari 10% atau 12,9%, makanya ini di X. Lanjut ke kontrak analisisnya. Ini verified contract source. Kemudian ini juga bagus sekali bahwa ownership renounce ya. Kalau misalkan kontrak udah di renounce, kemungkinan besar untuk rapul sangat-sangat kecil. Kemudian creator not authorized for special permissions. Kemudian holder analysis, token burn baru 1,8%. Nah, ini circulating supply-nya sekarang. Masih banyak sekali ya, circulating supply-nya masih banyak. Artinya kalau memang kedepannya ini burning besar-besaran, well, bagus sekali gitu kan. Kemudian creator wallet contains less than 5%. Oke, ini 0%. All other holder possess less than 5% of circulating
token supply. Oke, liquidity analysis. Ini adequate liquidity present. Kemudian at least 95% of liquidity burn atau locked, dan ini pun juga Vaultino 99,9%, 72, sekian di burn, kemudian 27,54% di lock di Unicrypt sampai tanggal 19 Desember tahun 2022. Artinya kurang lebih 300 hari lagi dari sekarang. Kemudian creator wallet contains less than 5% of liquidity, dan ini pun juga 0%. Bagus, kalau menurut gua ini bagus karena skornya tinggi ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kontrak yang terdaftar di jaringan BSC ini yang hanya mendapatkan skor 55, pastinya banyak yang mendapat X di sini, yaitu kalau di swap analisisnya ini pun juga sama karena memang fee-nya, buying fee dan selling fee-nya memang tinggi, 13%. Kemudian ini terdeteksi ada similar kontrak atau token atau kontrak yang hampir sama dengan token lain. Jadi ini the source code contain a function which can set a maximum transactions amount, dan ini beresiko honeypot. Honeypot udah gue sering singgung di video gue sebelumnya ya, apa itu honeypot. Kemudian selanjutnya, the source code contains a function which can modify the transaction fee, dan ini pun juga masih beresiko honeypot. Selanjutnya, the contract contains owner functionality and ownership is not renounced, dan ini which may allow the creator and current owner to modify contract behavior, for example disable selling, changes fee, or mint new tokens. Artinya ini kontraknya masih bisa diubah-ubah oleh pihak developer, makanya ini masih di X ya kan. Kemudian holder analisisnya semua tercentang. Untuk liquidity analisisnya adequate liquidity present, dan lanjut at least 95% of liquidity burn atau lock, dan ini pun juga menunjukkan 99,4%. Untuk yang di jaringan BSC 0,01 burn, 99,4% ini di lock di Unicrypt sampai tanggal 10 Januari tahun 2023, atau kalau dari sekarang kurang lebih 322 hari lagi. Well, bagus sekali. Owner or creator wallet contains less than 5% of liquidity, dan ini pun juga 0%. Kemudian di bawah ini adalah similar token contracts yang hampir sama dengan kontrak di jaringan BSC. Jadi kesimpulannya, kalau berdasarkan token sniffer, perbandingan antara kontrak yang terdaftar di jaringan Ethereum dan kontrak yang terdaftar di jaringan BSC ini lebih bagusan kontrak yang terdaftar di Ethereum. Oke teman-teman, jadi dari temuan-temuan yang tadi gua simpulkan, pertama, apakah developernya doxed atau mereveal identitasnya? Jawabannya tidak. Dan ini menurut gua adalah satu hal yang minus ya. Kemudian yang kedua, apakah LP-nya dikunci, liquidity pool-nya dikunci? Yes, tadi kita lihat di token sniffer itu terkonek dengan Unicrypt, memang liquidity-nya terkunci. Entah itu punya yang Ethereum, entah itu punya yang BSC. Jadi dua-duanya terkunci, which is bagus. Yang ketiga, apakah ini sudah diaudit? Jawabannya ya, udah diaudit, dan ini pun yang diaudit adalah kontrak yang Ethereum. Yang BSC gua masih belum menemukan. Kalau misalkan kalian ada yang tahu, kalian bisa komen di komentar. Nah, kalau nanti kedepannya ini akan diaudit oleh Certic, ini akan lebih bagus lagi. Oke. Dan selanjutnya, apakah ini token sellable, bukan honeypot? Ya, of course, karena memang sekarang lagi hype, tentunya bisa dong diperjualbelikan, ya kan? Kesimpulannya untuk sementara itu tadi, ya. Sekarang kita ada di akun Twitternya Vaultino Official, dan kita bisa lihat di sini untuk jumlah followernya ada sebanyak 30,3k. Dan ini ya, gue bisa katakan admin dari akun Twitter Vaultino ini sangat-sangat aktif sekali. Sehari itu bisa banyak sekali tweetannya. Jadi gue ambil yang menurut gue penting-penting aja lah ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri juga, oke? Contohnya misal ini tweetan di tanggal 12 Februari, nge-tweet 200.000 US dollar buyback and burn happening when we reach 20,000 holders. Dan sekarang hampir 19.000 holders. Jadi sedikit lagi ketika mencapai 20.000 holder ini akan diadakan buyback dan burn, atau mencapai 50 juta market cap. Jadi mana yang lebih duluan? Kalau menurut gue sih holdernya duluan ya daripada market capnya, menurut gue. Karena ini udah hampir 20.000, jadi siap-siaplah untuk holdernya, ada buyback dan ada burning. Kemudian lanjut, ini yang terakhir kemarin di listing di Bitmart Exchange adalah centralized exchange yang kelima yang list Vaultino, dan ini dikatakan baru sekitar 2 bulan sejak di launch. Artinya memang ini adalah pencapaian yang lumayan bagus ya, untuk sampai saat ini performanya bagus untuk Vaultino. Lanjut, gua bawa kalian ke Dextool. Ini untuk yang smart contract Vaultino yang terdaftar di jaringan Binance Smart Chain, dan ini adalah smart contract yang terdaftar di jaringan Ethereum. Jadi memang dari harganya ada perbedaan ya. Ya kalau gua ambil dari yang Ethereum
ini memang di waktu ini lumayan bergejolak ini lumayan bergejolak, seriously. Artinya kalau dari performanya sejak diluncurkan sampai sekarang, ini pun menunjukkan performa yang bagus ya, karena ini secara trend line-nya pun dari launching sampai sekarang ini masih bullish seperti itu. Menurut gua gini, teman-teman. Jadi memang token ini sekarang memang lagi hype ya. Artinya gini, kalau kalian mau masuk itu harus dibenarkan tujuannya. Apakah kalian mau short term trading atau long term holder? Kalau kalian masuk mau hold jangka panjang, ya tentunya kalian udah tahu resikonya bahwa ada kalanya suatu saat market pasti akan jatuh juga, akan koreksi karena nggak mungkin akan naik terus. Karena ini pun udah naiknya udah termasuk tinggi gitu kan. Kalau menurut gua ini agak riskan ya, harus hati-hati lah pokoknya. Istilahnya gini, jangan hanya karena hype kemudian kalian masuk, karena tentunya orang-orang yang udah beli di bawah ini pun juga ada kalanya nanti akan take a profit suatu saat. Dan kalau misalkan yang udah jadi holdernya udah beli dari awal, ya well congratulations, kalian udah ada profit. Dan kalau misalkan kalian pengen ngehold jangka panjang, ya kalian harus terima resikonya ketika nanti suatu saat harganya mengalami koreksi. Dan kalau misalkan yang memang udah profit nih sekarang, ya nggak ada salahnya untuk take a profit gitu, atau ngambil beberapa persen dari modal awal. Itu mungkin agak terkesan bijaksana gitu, daripada yang katakanlah nunggu lebih tinggi lagi akhirnya terkesan rakus, tamak, dan nanti kalian tinggal tidur, market pada akhirnya ngedrop. Kita lihat di sini price actionnya pun untuk sekarang pun agak-agak mengkhawatirkan. Kalian bisa lihat di sini bahwa dalam sekejap ini langsung turun sebegitu drastisnya. Ya memang ini ada pembalikan ke atas. Cuma ini menurut gue ini udah kayak yang bikin spot jantung juga gitu loh. Jadi tetap harus hati-hati ya. Apalagi market sekarang lagi susah diprediksi. Bukan dalam artian gue nakut-nakutin, tapi to be realistic aja. To be realistic. Artinya gini, sekali lagi, kalau kalian ngehold atau holder jangka panjang, kalian tutup mata aja, siap terima resikonya apapun itu, naik turunnya. Nah ini nanti yang misalkan bukan holder jangka panjang ini yang agak riskan gitu loh. Kalau misalnya udah profit, gak ada salahnya take a profit. Nanti turun koreksi, beli lagi di bawah. Itu akan lebih fun lagi. Itu sih menurut gua, itu menurut opini gua ya. Tapi pada akhirnya apapun itu, seriously terserah kalian, karena kalian tetap yang akan tanggung resikonya, ya kan? Yes, teman-teman semua. So, itulah review singkat gua karena udah lebih dari 17 menit. Terlalu lama gua jawab-jawab, nanti kalian cepat bosan juga. Nanti kalau kedepannya ada hal menarik mengenai Vault ini, gua akan update ke kalian juga. Jadi untuk sekarang gua sudahi atau gua cukupkan sampai di sini. Gua harapkan kalian tetap dior or do your own research. Semua keputusan ada di tangan kalian. Thank you yang udah nonton, really appreciate that. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye guys.